Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 416. Tetapi pada saat ini, disertai dengan angin kencang, bayangan gelap muncul di aula. Hughes tiba-tiba menjadi gugup. Dia tidak menyangka seseorang akan masuk ke kamarnya dengan mudah. Tuan Kotaki, jangan gugup, ini hanya salah satu muridku. Setelah melihat ini, lelaki tua bungkuk itu buru-buru menjelaskan. Ketika Hughes mendengar ini, dia menarik napas lega. Jika musuh bisa masuk dan keluar ke kamarnya dengan mudah, apakah dia akan tetap aman? Tian Luo, saya meminta Anda untuk melihat situasi di tempat penglihatan langit dan bumi, mengapa kamu kembali begitu cepat? Orang tua bungkuk itu bertanya. Tuan, saya bertemu Dev Chen di tengah jalan, dan saya memainkan beberapa trik dengannya, tetapi saya tidak menyangka anak itu memiliki beberapa keterampilan, dan saya diserang 2 orang, jadi saya menghindari penderitaan, jadi saya berlari kembali. Tian Luo berkata dengan jujur. Dev Chen. Hughes sangat marah ketika mendengar kata-kata Dev, dan kemudian tiba-tiba berlutut ke arah lelaki tua bungkuk itu, saya juga meminta guru surgawi untuk segera membunuh Dev Chen itu dan membalaskan dendam putra saya. Adapun sumber dayanya, saya bersedia memberikan semua sumber daya Kotaki Jia. Lelaki tua bungkuk itu dengan lembut mendukung Hughes dengan telapak tangannya, dan kemudian langsung mendukung Hughes, dan kemudian berkata, Tuan Kotaki, jangan khawatir, tunggu aku bertanya dengan jelas. Sekarang kau dan aku adalah sebuah keluarga, tentu saja kau tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang membunuh Dev. Setelah berbicara, lelaki tua bungkuk itu memandang Tian Luo dan bertanya. Tian Luo, ceritakan secara detail apa yang terjadi? Tian Luo mengikuti lelaki tua bungkuk itu secara detail dan mengatakannya lagi. Orang tua bungkuk itu sedikit mengerutkan kening dan berkata. Sepertinya Dev Chen ini juga berlari ke tempat penglihatan langit dan bumi. Diperkirakan pasti ada yang aneh dengan tempat itu. Ketika Hughes di samping mendengar ini, wajahnya menjadi sedikit tidak wajar. Ada runtuhan di Gunung Silu. Kota Kijia mereka telah mencari pintu masuk selama 100 tahun, tetapi mereka belum mengetahuinya. Sekarang mereka akhirnya memiliki sedikit alis, tetapi mereka tidak menyangka penglihatan langit dan bumi menarik begitu banyak orang. Bahkan jika pintu masuknya ditemukan kali ini, reruntuhannya mungkin tidak ada hubungannya dengan kota Kijia mereka. Tuan Kotaki, tahukah Anda di mana penglihatan langit dan bumi pada hari itu? Orang tua bungkuk itu bertanya. Saya. Hughes tidak tahu bagaimana menjawabnya, haruskah dia mengikuti lelaki tua bungkuk di depannya tentang reruntuhan. Dan tepat ketika Hughes tersandung dan tidak tahu bagaimana menjawabnya, tiba-tiba seorang biksu dari kota Kijia buru-buru berlari masuk. Tuan kota, ini tidak bagus. Pintu masuk ke reruntuhan Gunung Silu ditemukan dan dibuka, dan bahkan Dev Chen juga ada di dalamnya. Biksu itu berkeringat deras, dan dia seharusnya bergegas kembali untuk melaporkan berita itu. Hughes ingin menghentikan pihak lain berbicara, tapi sudah terlambat. Tuan Kotaki, apa yang terjadi? Apa yang dimaksud dengan reruntuhan? Pria tua bungkuk itu sedikit mengerutkan kening. Guru surgawi, dikabarkan ada dunia lain di Gunung Silu, dan ada juga peninggalan kuno di sana. Itu dicatat dalam buku-buku kuno Kotaki Jia. Hanya saja selama hampir 100 tahun, pintu masuk ke reruntuhan belum pernah ditemukan. Sekarang penglihatan langit dan bumi sering muncul, itu seharusnya terkait dengan reruntuhan. Sekarang pintu masuk ke reruntuhan telah ditemukan dan dibuka, saya yakin pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Hughes hanya bisa mengatakan yang sebenarnya tanpa daya. Mendengar ini, mata lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba bersinar dengan cerah. Tuan Kotaki, di mana buku-buku kuno itu? Bawakan untukku untuk diperiksa dengan cermat. Kata orang tua bungkuk itu. Guru, sekarang reruntuhan telah ditemukan dan dibuka, Anda hanya menunda waktu jika memeriksa buku-buku kuno itu, saya khawatir semua hal baik telah diambil. Tian Sha berkata dengan cemas. Ya, Guru, kita harus pergi secepatnya, dan Dev juga ada di sana, tepat pada waktunya untuk menangkap Dev itu bersama-sama. Tian Luo juga mendesak. Tian Luo Tian Sha, kalian berdua pergi ke reruntuhan dulu. Dengan kekuatan kalian berdua, sama sekali tidak ada masalah untuk menangkap Dev Chen. Tapi cobalah untuk tidak berkonflik dengan orang lain, tahan dirimu.
Hari itu, penglihatan tentang bumi menonjol dan pintu masuk keruntuhan muncul. Ini sama sekali tidak sesederhana itu. Saya harus memeriksanya agar tidak menjadi jebakan. Orang tua bungkuk itu sangat berhati-hati, dia takut penglihatan langit dan bumi yang tiba-tiba ini akan ditujukan kepada mereka lagi. Lagi pula, terlalu kebetulan bahwa hal semacam ini terjadi ketika mereka datang. Oke, kalau begitu kami berdua akan menjelajahi jalannya terlebih dahulu, dan ngomong-ngomong, Dev Chen akan kami tangkap. Ketika Tianluo mendengar ini, dia berkata dengan gembira. Tanpa pengikut ketua aliansi, mereka berdua dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, dan tidak perlu dibatasi. Dengan kekuatan mereka berdua, di tempat di wilayah timur ini, yaitu alam Mahayana tingkat 2, mereka hampir tak terkalahkan. Bukankah lebih bagus jika Anda benar-benar dapat menemukan beberapa harta karun di reruntuhan dan menyembunyikannya secara pribadi? Orang tua bungkuk itu bisa melihat pikiran Tianluo sekilas, tapi dia tidak melanggarnya. Sebaliknya, dia berkata kepada Tian Sha, "Tian Sha, ada beberapa hal yang proporsional, kamu bisa lebih memahaminya, jangan terlalu sembrono." "Tenang. Jangan khawatir, Guru." Tian Sha mengangguk. Setelah Tian Sha dan Tianluo pergi, mereka menuju Gunung Silu. Kecepatan mereka berdua sangat cepat, dan perawakan mereka cepat berlalu. Pada saat ini, di pintu masuk medan perang dewa dan iblis di Gunung Silu, penatua buta kiri sedang duduk bosan di atas batu besar, menggigit biji melon. Sebuah pedang panjang ditempatkan di sampingnya, dan ada lebih dari selusin mayat tergeletak di depannya. Ini semua adalah orang-orang yang ingin menerobos dengan paksa tanpa membayar batu roh. Tanpa pengekangan Kelly, penatua buta kiri juga melepaskan amarahnya dan mulai membunuh. Bagaimanapun, tidak ada yang berani mengatakan apa yang terjadi hari ini. Saat penatua buta kiri dengan santai menggigit biji melon, tiba-tiba dua bayangan datang dengan cepat, ditemani oleh dua bayangan pada saat yang sama ada gelombang kejut aura yang tak terlihat menghantam. Ini karena kecepatan mereka berdua terlalu cepat, dan gelombang kejut yang dihasilkan, di bawah gelombang kejut ini, bebatuan pecah satu demi satu. Penatua buta kiri mengerutkan kening, dan dengan lambaian tangan besarnya yang lembut, dia langsung menghancurkan gelombang kejutnya. Kedua bayangan ini persis seperti dua orang, Tian Sha dan Tianluo yang datang dengan cepat. Ketika mereka sampai di pintu masuk gua, mereka turun dari udara. Penatua buta kiri segera bangkit dengan pedang dan saling menatap. Pada saat ini, penatua buta kiri tidak lagi memiliki ekspresi santai di wajahnya. Bagaimanapun, kekuatan Tian Sha dan Tianluo juga tidak lemah. Keduanya adalah kekuatan dari tingkat kedua di alam Mahayana. Kekuatan seperti ini jarang terlihat di wilayah timur, dan lawannya masih kultivator iblis yang sama dengannya. Tidak mudah bagi kultivator iblis untuk mencapai level ini. Anda harus tahu bahwa kultivator iblis memiliki ruang hidup yang sangat sedikit di dunia surga dan manusia, dan tidak banyak sumber daya yang dapat diperoleh, sehingga tidak mudah untuk berkultivasi ke alam Mahayana. Setelah Tianluo dan Tian Sha melihat penatua buta kiri, mereka juga terkejut. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan rekan satu ras mereka. Dan aura di tubuh lawan sangat menakutkan, mereka sama sekali tidak bisa mengetahui wilayah lawan. Tian Sha melengkungkan tangannya ke penatua buta kiri, seolah-olah dia menyapa, dan kemudian dia akan membawa Tianluo ke pintu masuk gua. Tapi penatua buta kiri mengulurkan tangannya dan menghentikan mereka berdua. "Rekan Taois, saya tidak tahu kenapa Anda menghentikan kami, ada apa?" Tian Sha bertanya. "Jika kamu ingin masuk, semua orang harus membayar 100.000 batu roh." Penatua buta kiri berkata. "Apa? Bayar 100.000 batu roh?" Tian Sha dan Tianluo terkejut. Mereka semua dikirim ke penjara bawah tanah dan menjadi anjing untuk aliansi penyegelan iblis. "Di mana ada 100.000 batu roh? Siapa kamu? Apakah gua ini rumahmu? Mengapa saya harus memberi Anda batu roh?" Tianluo bertanya dengan tidak puas. Lepaskan amarahnya dan mulai membunuh. "Kau tidak peduli apakah itu rumahku atau bukan, tapi kamu harus membayar harganya, jika tidak, kamu tidak akan bisa masuk." Penatua Zuoblain memiliki sikap yang sangat keras. Tianluo mengerutkan kening, dan langsung memegang satu tangan di pedang berwarna merah darah.
Orang tua ini sangat luar biasa, bukankah ini perampokan penghalang jalan? Setelah melihat ini, Tiansha buru-buru menekan lengan Tian Luo, dan kemudian berkata kepada penatua buta kiri dengan senyum di wajahnya, "Rekan Taois, tidak mungkin bagi kami untuk membawa begitu banyak batu roh ketika kita pergi keluar, dan demi fakta bahwa kita semua adalah kultivator iblis, biarkan kami berdua masuk." "Tidak, ini aturan, tidak bisa dilanggar." Penatua buta kiri berkata. Bahkan wanita tertua Kelly tidak bisa melanggar aturan, tentu saja dia tidak berani. "Sial, dasar orang tua, maukah kamu tidak membiarkan kami masuk? Izinkan saya memberitahu Anda, kami berasal dari aliansi penyegelan iblis." "Bangsat! Dasar tua bangka, jika kau tidak patuh, kami akan langsung menangkapmu ke aliansi penyegelan iblis dan membiarkanmu menderita neraka." Tian Luo marah ketika dia melihat bahwa penatua buta kiri Blaine tidak membiarkan mereka masuk. Dia menggunakan nama aliansi penyegelan iblis. Bagaimanapun, banyak kultivator iblis takut pada aliansi penyegelan iblis. Bagaimanapun, aliansi penyegelan iblis adalah organisasi yang didirikan khusus untuk kultivator iblis. Begitu Tian Luo mengatakan bahwa mereka adalah anggota aliansi penyegelan iblis, kemarahan penatua buta kiri meroket dalam sekejap. "Sial, ternyata kamu adalah anjing dari aliansi penyegelan iblis, dan tindakan kalian telah menjadi aib yang memalukan bagi ras iblis. Kalian? Cih." Penatua buta kiri benar-benar meludahi Tiansha dan Tian Luo dengan keras. "Kau sialan." Tian Luo tiba-tiba menjadi marah, dan langsung menghunus pedangnya yang berdarah dan menebas langsung ke penatua buta kiri. Orang lain begitu menghina dirinya, dan dia tidak bisa menahannya. Penatua buta kiri juga marah. Melihat Tian Luo berani melakukannya pada dirinya sendiri, dia sangat marah. Dia juga menebas pedang panjang di tangannya, dan langit yang penuh dengan cahaya pedang meledak di depannya. Setelah melihat ini, para biksu dengan pedang langsung mencabut pedang panjang mereka dan mengepung Tiansha. Meskipun kekuatan orang-orang ini jauh berbeda dengan Tiansha, biksu dengan pedang ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan mereka tidak memiliki ekspresi apapun di wajah mereka. Tiansha melihat beberapa biksu dengan pedang dan merasa sedikit tidak enak. Jelas bahwa keadaan para biksu ini terlalu tidak biasa, dan sekte biasa mungkin tidak dapat melatih orang-orang seperti itu. "Semuanya, kami hanya lewat dan tidak punya maksud untuk melakukan apapun." Tiansha tahu bahwa dia tidak dapat dengan mudah memprovokasi kekuatan lain, bagaimanapun juga, Master Sekte telah memberitahunya. Jika dia tidak mengambil tindakan, para biksu bersenjatakan pedang juga tidak akan mengambil tindakan. Namun penatua buta kiri mengikuti Tian Luo dan sudah bertarung. Please, kemarahan penatua buta kiri meroket dalam sekejap. Keduanya memiliki temperamen yang buruk, dan mereka bertabrakan dalam sekejap. Bergemuruh. Dengan suara yang memekakan telinga, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, dan Tian Luo dipukul mundur. Setelah dipaksa kembali, Tian Luo memandang penatua buta kiri dengan kaget, sedikit mengernyit dan berkata, "Sialan. Kau orang tua, kau benar-benar mampu." Jelas sekali, Tian Luo bukan tandingan penatua buta kiri. Tetapi Tian Luo ini bukan penakut, karena dia tahu bahwa Tiansha masih di sana, dan jika mereka berdua bergabung, maka penatua buta kiri ini jelas bukan tandingannya. Adapun para biksu yang bersenjatakan pedang, Tian Luo tidak memperhatikan sama sekali, para biksu ini hanya berada di alam kesengsaraan transendensi. Namun, pikiran Tian Luo sepenuhnya salah. Para biksu pengguna pedang ini adalah yang paling menakutkan. Karena mereka sama sekali tidak takut hidup dan mati, mereka tidak punya emosi, hanya kesetiaan. "Keparat. Kau adalah anjing dari aliansi penyegelan iblis, aku akan mematahkan kaki anjingmu hari ini." Setelah mengatakan itu, penatua buta kiri menyerang Tian Luo lagi. Saat Tian Luo menangkis, dia berteriak kepada Tiansha, "Tiansha, mengapa kau tidak mengambil tindakan? Apakah kau akan melihat aku terbunuh?" Tiansha sedikit mengernyit, menatap ke arah biksu dengan pedang di sekitarnya, menggertakkan gigi untuk terakhir kalinya, dan melompat. Jika dia tidak membantu Tian Luo pasti akan kalah. Tetapi ketika Tiansha melompat, beberapa biksu dengan pedang mengikutinya. "Jangan khawatir, aku akan melawan dua anjing aliansi penyegelan iblis ini hari ini sendirian."
Penatua buta kiri sebenarnya memblokir bantuan dari para biksu dengan pedang itu. Atas perintah penatua buta kiri, para biksu dengan pedang langsung berhenti dan memperhatikan dengan tenang dari samping. Tiansha dan Tianluo mulai menyerang penatua buta kiri, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. 2 lawan 1, penatua buta kiri jelas-jelas kalah, dan diguncang oleh cahaya pedang satu demi satu. Kedua bajingan kecil ini masih memiliki beberapa kemampuan, tapi aku orang tua buta tidak takut. Meskipun penatua buta kiri berada dalam posisi yang dirugikan, dia tidak menyerah sama sekali. Dia melihat pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya putih pekat dan menebas ke arah Tianluo dan Tiansha. Tianluo dan Tiansha mengerutkan kening ketika mereka melihat bahwa penatua buta kiri jelas-jelas kalah dan berani menyerang. Mereka datang untuk menangkap Dev Chen dan menyelidiki reruntuhannya, tetapi tanpa diduga mereka bertemu dengan orang tua gila dan bersikeras untuk mengikutinya. Tianluo dan Tiansha juga menjadi marah, lalu mereka bertiga terlibat perkelahian lagi. Kekosongan bergetar, cahaya pedang melonjak, dan seluruh langit di atas Gunung Silu diselimuti cahaya pedang. Meskipun penatua buta kiri sangat kuat, bagaimanapun juga itu 1 lawan 2, dia tidak akan mampu bertahan untuk waktu yang lama. Anjing keparat. Kalian berdua menindas orang tua sepertiku, sangat tidak tahu malu. Meskipun penatua buta kiri berada dalam posisi yang dirugikan, dia tidak memaafkan. Sialan. Kau orang tua, bukankah kau yang sombong sebelumnya? Kau ingin mengalahkan kami berdua sendirian? Kenapa kau bilang kami menindasmu sekarang? Tianluo mengejek penatua buta kiri dengan cibiran di wajahnya. Aku tidak ingin melawanmu seperti ini sekarang. Penatua buta kiri berkata, dan memerintahkan kepada para biksu dengan pedang, berhentilah mengawasi, dan ambil tindakan. Aku harus membunuh 2 bajingan kecil ini. Setelah menerima perintah tersebut, para biksu dengan pedang langsung melompat dan mengepung Tianluo dan Tiansha. Hei orang tua bangsat! Mereka hanyalah beberapa biksu muda di alam kesengsaraan transendensi. Apakah kau meminta mereka untuk mati? Tianluo sama sekali tidak takut pada para biksu pengguna pedang itu. Penatua buta kiri mengangkat sudut mulutnya, anak bodoh, kau akan tahu betapa kuatnya para biksu alam kesengsaraan transendensi ini nanti. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya langsung ke depan, dan para biksu pengguna pedang juga bergegas ke depan. Pada saat ini, ekspresi Tianluo tiba-tiba berubah, karena dia menemukan bahwa serangan yang dilancarkan oleh para biksu dengan pedang ini memiliki niat pedang yang tak tertandingi, dan kekuatan yang mereka keluarkan tidak lebih buruk dari kekuatan alam Mahayana. Perkelahian dimulai lagi. Di medan perang para dewa dan iblis. Dev Chen muncul di tempat terpencil bersama Yulian dan Violet. Violet melihat pemandangan di depannya dan menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat seperti itu. Dia melakukan perjalanan ke seluruh wilayah timur, tapi tempat ini jelas bukan milik tempat manapun di wilayah timur. Dev Chen dan Yulian jauh lebih tenang. Bagaimanapun, mereka berdua telah memasuki medan perang para dewa dan iblis dan mengetahui semuanya, jadi tidak ada yang mengejutkan. Medan perang antara dewa dan iblis terlihat sangat sunyi. Bahkan lebih sunyi daripada wilayah timur. Apakah ada harta karun di tempat seperti ini? Violet bertanya dengan sangat bingung. Tidak ada yang tahu apakah ada harta karun. Itu semua tergantung keberuntungan. Mungkin harta itu tidak ditemukan atau malah kita kehilangan nyawa di sini. Dev Chen berkata dengan tenang. Ah. Apa? Violet terkejut. Apakah di sini masih ada bahaya seperti itu? Kau tidak perlu terlalu takut. Mungkin juga tidak ada bahaya sama sekali. Setelah Dev Chen selesai berbicara, dia berjalan lurus ke depan. Yulian dan Violet mengikuti di belakang, menginjak tanah tandus, meninggalkan serangkaian jejak kaki. Jelas belum ada seorang pun yang pernah ke sini sebelumnya. Mereka yang mulai memasuki pintu masuk gua mungkin dikirim ke tempat lain di medan perang para dewa dan iblis. Lagi pula, teleportasi semacam ini dari pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis adalah acak. Dev Chen meledak dalam kesadarannya dan ingin menjelajahi sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang masuk lebih dulu. Namun saat kesadaran Dev Chen menjelajah,
kekuatan misterius tiba-tiba mengalahkan kesadaran Dev Chen dan membuat kepala Dev Chen pusing. Wajah Dev Chen berubah drastis, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tahu betapa kuatnya kesadarannya, namun dia dikalahkan dengan mudah. Wah! Sungguh kekuatan batasan yang sangat kuat. Medan perang antara dewa dan iblis ini terlihat tidak sederhana. Raja Iblis Awan Merah berbicara. Dia juga merasakan kekuatan besar di lautan kesadaran Dev Chen. Setelah beberapa saat, pikiran Dev Chen berangsur-angsur sadar. Melihat tanah terpencil yang luas, dia tidak tahu apakah dia benar untuk bergegas ke medan perang para dewa dan iblis ini. Pada saat ini, tidak jauh dari mereka, terdengar suara langkah kaki, diikuti oleh Kelly dan tetua buta kanan perlahan datang. Melihat Dev Chen seperti itu, Kelly tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kau memancarkan kesadaran spiritual dan diserang?" Dev Chen tertegun, tapi tidak berbicara. Ada batasan di sini. Kau tidak dapat menggunakan indera spiritualmu untuk mendeteksinya, dan kau tidak dapat meledakkan kekuatan spiritualmu sama sekali. Terbang di udara bahkan lebih mustahil. Kelly berkata pada Dev Chen. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia segera menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya dan menemukan bahwa dia benar-benar tertekan. Melihat ini, Dev Chen buru-buru mengaktifkan kekuatan lain, termasuk kekuatan naga, kekuatan asal-muasal, dan bahkan kekuatan 3 klan, tapi dia masih tertekan dan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatannya. Wajah Dev Chen menjadi sangat jelek. Jika dia menghadapi bahaya saat ini, bukankah dia akan menjadi anak domba yang bisa disembelih? Bagaimana ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kau tahu bahwa medan perang para dewa dan iblis ini memiliki batasan seperti itu? Dev Chen tidak mengerti. Ini adalah pertama kalinya Kelly memasuki medan perang antara dewa dan iblis. Aku baru saja mendengarnya. Hehehe. Kelly tersenyum tipis, tapi Dev Chen tidak mempercayainya. Hanya saja Kelly tidak mau mengatakannya. Karena dia tidak ingin mengatakannya, Dev Chen tidak bertanya lagi. Di medan perang para dewa dan iblis ini, setiap orang akan menjadi manusia biasa dan harus menggunakan kekuatan paling primitif mereka, jadi di sini sangat kejam. Tidak peduli betapa hebatnya kau di luar, kau hanyalah orang biasa di sini. Jadi berhati-hatilah. Kelly mengingatkan sambil tersenyum. Dev Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjadi tenang. Bagaimanapun, tubuhnya sangat kuat, bahkan dengan kekuatan fisik yang paling murni, Dev Chen tidak takut pada siapapun. Terlebih lagi, Dev Chen juga memiliki tinju cahaya suci, yang dapat digunakan tanpa kekuatan sihir apapun, hanya dengan kekuatan fisik. Bagi Dev, batasan semacam ini mungkin merupakan hal yang baik. Desir, desir. Ser. Ser, ser. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemerisik, lalu kalajengking pasir sepanjang beberapa meter datang dengan cepat. Ekor kalajengking pasir terangkat tinggi, dan jarum beracun di atasnya memancarkan cahaya dingin. Ketika Yulian dan Violet melihat ini, mereka buru-buru bergerak ke samping, terutama Violet, yang memegang pedang panjang di tangannya dan siap untuk ditusukkan. Tetapi ketika dia mengayunkan pedangnya, dia ingat bahwa dia tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali, dan mustahil untuk membunuh kalajengking pasir di depannya. Saat ini, keduanya sedikit panik dan terlihat sangat jelek. Dev Chen sedikit mengernyit dan mengepalkan tinjunya erat-erat, bersiap untuk memukul kalajengking pasir dengan tinju cahaya suci. Adapun Kelly dan penatua buta kanan, mereka tampak tidak takut sama sekali saat menghadapi kalajengking pasir yang mendekat dengan cepat. Tepat ketika kalajengking pasir berada di depannya, penatua buta kanan tiba-tiba menghunus pedangnya, lalu mengayunkannya dengan keras. Sing! Wus! Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dengan tebasan pedang, kalajengking pasir langsung terpotong menjadi 2, dan bahkan di tanah pun membentuk jurang yang dalam oleh energi pedang. Melihat adegan ini, Dev Chen dan yang lainnya terkejut. Mengapa kau bisa menggunakan kekuatan spiritual dari tubuhmu? Ingin mengatakannya, Dev Chen tidak bertanya lagi. Dev Chen memandang ke arah penatua buta kanan dan bertanya dengan bingung. Dia adalah seorang pembudidaya pedang, dan yang dia gunakan barusan bukanlah kekuatan spiritual,
Tapi niat pedang. Gadis kecil ini berasal dari sekte 10.000 pedang. Dia juga seharusnya seorang pembudidaya pedang dan memiliki niat pedang, kan? Kelly memandang Violet dan berkata, Sir. Wajah Violet menjadi sangat malu dan dia sedikit menundukkan kepalanya. Dia memang murid dari sekte 10.000 pedang dan seorang pembudidaya pedang, tetapi dia tidak memiliki jurus niat pedang, karena hanya beberapa anggota senior dari sekte 10.000 pedang yang telah mengembangkan jurus niat pedang untuk mengambil sesuatu. Niat pedang. Pikir Dev Chen dengan suara rendah. Melihat Dev Chen seperti itu, Kelly tersenyum dan berkata, untuk menebus kecerobohan bawahanku terhadapmu, aku sudah memberitahumu beberapa batasan di medan perang para dewa dan iblis ini. Apakah kau dapat bertahan di masa depan dan apakah kau dapat menemukan harta karun, itu tergantung pada takdirmu sendiri. Setelah Kelly selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bersama penatua buta kanan. Dev Chen tidak berbicara, matanya tampak terpaku. Dia terus memikirkan kata, niat pedang. Desir, ser. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik lagi di tanah tandus, tapi kali ini jelas lebih berisik. Segera, terlihat lusinan kalajengking pasir bergegas mendekat. Julian dan Violet tercengang saat melihat adegan ini. Bahkan Kelly dan penatua buta kanan, yang berbalik untuk pergi, langsung mengubah ekspresi mereka. Dan sikap santai yang baru saja mereka lakukan menghilang dan menjadi sangat serius. Penatua buta kanan memegang pedang panjang di tangan kanannya, dan pedang itu mulai bergetar tanpa sadar. Kelly juga mengambil liontin giok, seolah itu adalah sesuatu untuk menyelamatkan hidupnya. Dengan banyaknya kalajengking pasir, tidak ada cara untuk menghadapinya bagi orang yang kehilangan kekuatan spiritualnya. Melihat lusinan kalajengking pasir mendekat dan hendak menusuk mereka dengan jarum beracunnya, Dev Chen tiba-tiba bergerak. Niat pedang. Dev Chen mengucapkan dua kata, lalu menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang pembunuh naga, dan cahaya pedang ini menembus tubuh kalajengking pasir itu dalam sekejap. Semua kalajengking pasir yang hendak menyerang jatuh satu demi satu. Setelah cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh kalajengking pasir, mereka benar-benar bergerak menuju kejauhan, dan akhirnya meledak dalam ledakan di kejauhan. Semua orang memandang Dev Chen dengan tidak percaya. Bahkan Kelly, yang hendak pergi, membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Penatua buta kanan membuka mulutnya lebar-lebar dan ekspresinya sangat terkejut. Apakah kau juga mengetahui jurus niat pedang? Kata penatua buta kanan dengan kaget. Ya. Mungkin saja, aku baru saja memotongnya dengan santai. Dev Chen juga sedikit bingung, dia sebenarnya tidak yakin apakah yang baru saja dia tunjukkan adalah niat pedang. Kata-kata Dev Chen segera membuat penatua buta kanan itu hampir muntah darah. Dia telah berlatih permainan pedang sepanjang hidupnya dan akhirnya berhasil mengembangkan beberapa niat pedang, tapi sekarang Dev Chen melepaskan begitu banyak niat pedang dengan tebasan biasa. Dan sepertinya Dev Chen sendiri tidak mengetahui bahwa kesenjangan ini sangat besar bagi penatua buta kanan. Kelly menatap Dev Chen lagi kali ini, dengan keraguan dan kebingungan di matanya. Dia tidak mengerti bahwa Dev Chen seorang biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 7, dapat membunuh begitu banyak kalajengking pasir dengan satu pedang ketika kekuatan spiritualnya ditekan. Jelas sekali, apa yang ditampilkan Dev Chen juga merupakan niat pedang, jika tidak, mustahil memiliki kekuatan seperti itu. Tapi Dev Chen sendiri tidak mengerti apa sebenarnya niat pedang, itu sangat aneh. Saat ini Kelly menjadi sangat tertarik pada Dev Chen. Dia awalnya berencana untuk pergi, tetapi berbalik dan melihat ke arah Dev Chen dan berkata, aku tidak menyangka kau memiliki kemampuan seperti itu. Ayo pergi bersama dan kami bisa menjagamu. Kelly berinisiatif mengundang Dev Chen dan yang lainnya untuk bergabung dengannya. Dia jelas menyukai kekuatan Dev Chen. Dev Chen mengangguk. Dev tidak terbiasa dengan medan perang para dewa dan iblis ini, tetapi Kelly tampaknya sangat akrab dengan medan perang para dewa dan iblis ini, jadi alangkah baiknya jika Dev Chen pergi bersama. Julian dan Violet sekarang setara dengan orang biasa.
Jika mereka benar-benar dalam bahaya, Dev Chen mungkin tidak punya tenaga untuk menjaga mereka. Jika mereka pergi bersama, mereka masih bisa memiliki orang lain untuk menjaga mereka, terutama penatua buta kanan, yang juga sangat kuat. Dengan cara ini, mereka bisa dikatakan tak terkalahkan di medan perang para dewa dan iblis. Melihat Dev Chen setuju untuk pergi bersama, Kelly tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan ke depan. Dev Chen dan yang lainnya mengikuti di belakang, sementara penatua buta kanan selalu waspada. Karena ada banyak kalajengking pasir di sini, mungkin ada monster lain di luar sana. Setelah beberapa orang berjalan dalam jarak tertentu, mereka menemukan ada lebih dari 10 batu besar berdiri di depan mereka. Batuan ini memiliki bentuk yang aneh tanpa aturan apapun, seolah-olah terbentuk secara alami. Namun, Dev Chen dapat melihat sekilas bahwa batu-batu ini pastinya tidak alami, melainkan ditempatkan secara khusus oleh seseorang, karena lokasi penempatan batu-batu besar ini ternyata adalah formasi ilusi kecil. Jika seseorang berjalan ke bebatuan besar ini dengan gegabah, dia pasti akan tersesat di dalamnya, tetapi Dev Chen mengetahui teknik formasi. Tentu saja, formasi kecil ini tidak dapat menghentikan Dev. Kelly hanya melihat sekilas ke batu-batu besar itu, lalu berjalan lurus ke arahnya. Dia sepertinya tidak menyadari bahwa batu-batu besar di depannya ditempatkan dalam sebuah formasi. Dev Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti di belakang. Dengan dia di sana, dia tidak akan tersesat di dalamnya. Ketika semua orang mendatangi batu-batu besar itu dan melihat ke atas, mereka melihat bahwa batu-batu besar itu tingginya puluhan meter. Dari kejauhan kelihatannya tidak terlalu besar, tetapi ketika seseorang mendekat, dia menyadari bahwa batu-batu besar ini semuanya seperti bukit. Dan berdiri di depan batu-batu besar ini, ada rasa penindasan yang tak terlihat. Tuan Dev Chen, lihat, sepertinya ada banyak tulisan aneh di batu besar ini. Yulian berkata dengan semangat pada Dev. Dev Chen melihat dengan cermat dan menemukan banyak kata yang tidak dapat dipahami di batu-batu besar, seperti semacam rune. Penemuan ini membuat Dev Chen sedikit bersemangat. Jika ini adalah mantra abadi atau mantra rahasia kuno, bukankah dia akan mendapatkan banyak teknik? Hanya saja Dev Chen sama sekali tidak mengenali kata-kata di atas, jadi dia tidak tahu apa itu. Kelly hanya melihat lama-lama, lalu berkata, ini hanya rekor yang diukir oleh seseorang, bukan keterampilan. Dev Chen tertegun dan dengan cepat bertanya, Nona Lin, apakah kau mengerti kata-kata ini? Aku tidak tahu. Kelly menggelengkan kepalanya. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia membuka mulutnya untuk mengutuk, tapi dia masih menahannya. Dia tidak mengenalnya, tapi dia tetap mengatakannya seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak tahu kata-kata ini, tapi kau bilang itu bukan keterampilan. Kepada siapa kau berbohong? Apakah kau mencoba membodohi kami dan kemudian diam-diam mempelajari keterampilan itu sendiri? Violet memandang Kelly dengan tidak puas dan berkata. Ketika Kelly mendengar ini, dia tersenyum menghina dan berkata, tidak perlu menganggap ini adalah sebuah keterampilan. Sekalipun itu keterampilan, aku tidak menganggapnya tinggi. Jangan gunakan pikiranmu sendiri untuk menebak pikiran orang lain. Kau. Violet tidak bisa berkata-kata oleh Kelly. Dev Chen tahu bahwa Kelly sepertinya tidak berbohong, dan identitas pihak lain tidaklah sederhana. Sejauh kekuatan dua penatua buta kiri dan kanan, jika kota Zujia menunjukkan semua kekuatannya, mereka bukan tandingannya. Bahkan sekte 10.000 pedang mungkin tidak sekuat orang-orang yang dibawa oleh Kelly. Nona Lin, aku ingin tahu apakah kau dapat memberitahuku bagaimana cara mengerti kata-kata yang ada di sini? Dev Chen bertanya pada Kelly dengan nada yang sangat tenang. Kelly tersenyum tipis dan membuka tangan kanannya. Ada banyak rune yang dilukis di tangan kanannya. Rune inilah yang memungkinkan Kelly dengan mudah membuka formasi di pintu masuk medan perang para dewa dan iblis. Karena aku memiliki rune ini, aku dapat mengerti kata-kata di batu besar itu. Setelah Kelly selesai berbicara, dia dengan lembut menyentuh batu itu dengan telapak tangannya. Saat rune di telapak tangan Kelly memancarkan cahaya, kata-kata di batu itu tampak menjadi hidup dan mulai melayang di udara. Segera, kata-kata tidak jelas itu berubah menjadi layar transparan menampilkan adegan dan muncul di depan semua orang.
Terlihat di adegan itu, pemandangan pertarungan antara dewa dan iblis terlihat jelas, dengan tentara berkelahi dan kuda besi menumpahkan darah. Semua orang kaget karena ini pertama kalinya mereka melihat pertarungan antara dewa dan iblis dengan cara ini. Di masa lalu, Dev Chen hanya dapat memahaminya melalui tulang dan narasi beberapa orang, tetapi dia belum pernah menyaksikan hal yang begitu nyata. Melihat pemandangan itu sekarang membuat jantung Dev Chen berdebar kencang hingga dia ingin muntah. Bayangan keabadian ada di depannya, alam yang sangat ingin dia capai dan para biksu, tewas seperti domba satu demi satu pada saat ini, seperti semut, tanpa nilai sama sekali. Dev Chen tidak bisa membayangkan betapa kejamnya bencana perang antara dewa dan iblis, apalagi jadinya dunia karena bencana ini. Dia tahu bahwa alam surga hanyalah medan perang kecil dalam pertarungan antara dewa dan iblis. Ada banyak sekali dunia kecil seperti alam surga di seluruh alam semesta dan galaksi. Tetapi medan perang kecil pun sangatlah kejam. Dia dapat membayangkan malapetaka yang disebabkan oleh seluruh perang antara dewa dan iblis, dan berapa banyak para dewa dan iblis yang mati. Dev Chen linglung sejenak, dia tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk mengetahui penyebab perang antara dewa dan iblis, dan apakah ada cara untuk mengetahui identitas ayah kandungnya. Dia merasa hal-hal itu terlalu jauh darinya, sejauh mimpi. Ini adalah catatan pertarungan antara dewa dan iblis, jadi itu bukanlah teknik. Kelly menarik tangannya kembali, dan kata-kata itu langsung kembali ke batu besar, dan dia kembali tenang. Semua orang masih tenggelam dalam adegan itu sekarang. Bahkan penatua buta kanan pun terkejut. Nona Lin, seharusnya ada catatan di batu-batu besar lainnya. Apakah semuanya merekam pertempuran antara dewa dan iblis ini? Dev Chen akhirnya kembali tenang dan bertanya pada Kelly. Mungkin tidak semuanya. Seharusnya ada beberapa keterampilan yang dicatat di batu besar lainnya. Meskipun keterampilan ini sudah sangat tua, bagaimanapun juga, semuanya adalah keterampilan para dewa atau iblis yang diwarisi dari surga. Untuk dunia surga dan manusia, maka itu juga merupakan teknik teratas. Jika ada di antara kalian yang ingin mempelajarinya, aku dapat membantu kalian mengumpulkannya agar kalian dapat memahaminya, kata Kelly. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kelly, Violet merasa sangat malu. Baru saja dia mengatakan bahwa Kelly sengaja berbohong kepada mereka untuk diam-diam mempelajari keterampilan di atas batu. Kata-kata Kelly membuat Dev Chen menatapnya dua kali, bertanya-tanya apa identitasnya, mengapa dia bahkan tidak tertarik pada teknik keabadian. Namun, Dev Chen tidak terlalu tertarik. Dia telah memahami bahwa berbagai teknik yang dia pelajari juga diajarkan oleh orang-orang dari alam surga. Tak perlu dikatakan lagi, teknik konsentrasi hati adalah teknik terbaik dari alam surga. Tinju cahaya suci, pola ilahi dan pola iblis, lalu mata langit dan kegelapan, semuanya adalah keterampilan yang sangat kuat dari alam surga. Dev Chen tidak membutuhkannya. Dia hanya mengikuti catatan di batu untuk mempelajari beberapa latihan. Dia tidak benar-benar ingin mempelajarinya, karena dia memiliki Raja Iblis Awan Merah, yang jauh lebih baik daripada teknik abadi itu. Bagaimanapun, Raja Iblis Awan Merah juga merupakan sosok dari alam surga tingkat 8, dan dia tidak sebanding dengan makhluk abadi biasa. Halah. Itu hanya beberapa keterampilan para dewa di tingkat biasa. Aku tidak tertarik padanya. Ayo cari harta karun lainnya. Dev Chen tersenyum tipis dan berkata. Kata-kata Dev Chen membuat Kelly sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Dev Chen dengan rasa ingin tahu di matanya. Saat ini, Dev Chen dan Kelly sama-sama sangat ingin tahu tentang identitas satu sama lain, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengungkapkannya sepenuhnya. Keduanya baru saja bertemu, dan mereka belum menjalin hubungan dari hati ke hati. Yulian, Violet dan penatua buta kanan hampir mati karena marah setelah mendengar apa yang dikatakan Dev Chen dan Kelly. Kedua orang ini tidak tertarik dengan keterampilan dari alam surga, tetapi itu tidak berarti orang lain juga tidak tertarik. Tapi sekarang setelah Dev Chen mengatakannya, Yulian dan Violet tidak bisa berkata apa-apa. Karena kau tidak tertarik, maka jangan buang waktu lagi di sini. Setelah Kelly selesai berbicara, dia mulai berjalan ke depan. Dev Chen mengikuti di belakang. Meskipun yang lain enggan pergi, mereka hanya bisa mengikuti.
Dev Chen menatap Kelly. Karena ada formasi ilusi di sini, kemungkinan besar Kelly tidak akan bisa keluar. Namun siapa sangka Kelly bisa berpindah-pindah di antara bongkahan batu tersebut dan akhirnya keluar dari bongkahan batu besar. Dev Chen memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya. Mungkinkah Kelly juga seorang ahli formasi? Apakah dia telah melihat formasi di batu besar ini? Dev Chen segera menyusul Kelly dan membuka mulut untuk bertanya, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Jika Dev Chen akan mengungkapkan bahwa dia menemukan formasi ilusi di batu segera setelah dia membuka mulutnya, maka jika Kelly bertanya mengapa Dev Chen tidak memberitahunya sebelumnya, Dev akan sangat malu. Tapi tanpa membuka mulutnya, Dev Chen sangat penasaran dan ingin tahu apakah Kelly adalah seorang ahli formasi. Tepat ketika Dev Chen berada dalam dilema dan tidak tahu bagaimana cara berbicara, Kelly tiba-tiba berhenti dan menatap Dev dengan ekspresi main-main di wajahnya. Apakah kau melihat bahwa ada formasi ilusi di batu besar itu? Hah? Dev tertegun sejenak, lalu mengangguk. Aku sudah lama melihat bahwa kau telah menemukan formasi ilusi di dalam batu besar. Kau tidak memberitahuku sebelumnya. Apakah kau ingin menunggu aku terjebak ke dalam formasi dan menyelesaikannya sehingga kau dapat pamer di depanku? Kelly bertanya pada Dev dengan terus terang. Kali ini, wajah Dev Chen memerah dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dev Chen memang memiliki gagasan itu. Jika saatnya tiba, Kelly dan yang lainnya akan menganggapnya serius, dan dia akan sedikit pamer. Tapi sekarang, dia gagal pamer dan malah ditampar mukanya. Keadaan canggung. Nona Lin, apakah kau juga seorang ahli formasi? Dev Chen bertanya dengan sangat malu. Tentu saja aku bukan ahli formasi. Aku tidak tahu apa-apa tentang formasi. Kelly menggelengkan kepalanya. Apa? Dev tercengang, kalau begitu, kau. Dev ingin tahu, bagaimana Kelly bisa keluar dari formasi ilusi batu jika dia tidak memahami teknik formasi? Jika dia tidak memahami teknik formasi, bagaimana cara membuka formasi pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis? Kelly tersenyum, lalu merentangkan tangan kanannya, agar Dev Chen melihat rune di telapak tangannya, lalu tersenyum dan melanjutkan. Dev Chen juga langsung mengerti bahwa itu semua disebabkan oleh rune di telapak tangan Kelly. Tapi siapa yang menggambar rune di telapak tangan Kelly? Terlebih lagi, rune ini sepertinya maha kuasa. Setelah berjalan beberapa saat, pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Tanah yang semula tandus sekarang menjadi hijau. Ada juga gunung di kedua sisinya, dan gunung-gunung ini tampak muncul secara tiba-tiba. Semburan nafas segar datang ke wajah mereka, yang tiba-tiba membuat jantung terasa jauh lebih nyaman. Di tengah pegunungan, terdapat ngarai yang dalam. Saat ini, di pintu masuk ngarai, sudah banyak orang yang berdiri. Orang-orang ini sepertinya melihat benda-benda di lembah, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Ketika mereka mendekat, semua orang menyingkir. Buat jantung terasa jauh lebih nyaman. Sekarang di medan perang para dewa dan iblis ini, mereka semua telah menjadi orang biasa, jadi mereka menjadi lebih terkendali. Jika ada konflik, mungkin sebuah batu bisa membunuh mereka. Para biksu ini telah berlatih selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual dan hanya bisa menggunakan kekuatan fisik, mereka takut tidak akan sebagus orang biasa. Setelah semua orang menyingkir, mereka melihat bahwa di tengah lembah, ada 3 patung batu. Patung-patung batu itu tidak besar, hanya setinggi orang biasa. Namun, di sekitar patung batu itu, ada beberapa orang yang sedang berbaring. Orang-orang ini tidak bergerak, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Ketiga patung batu ini terlihat sangat biasa saja, namun wajah patung batu tersebut menyeramkan dan ekspresinya berbeda-beda, yang membuat patung itu terlihat menyeramkan. Hei! Apa yang terjadi? Kelly menatap kerumunan dan bertanya. Ini adalah seorang lelaki tua yang berkata, ketiga patung batu itu aneh. Setelah mereka mendekat, mereka akan gelisah, ilusi muncul, dan akhirnya pingsan. Saya baru saja kembali dari pertempuran sampai mati. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, mereka menyadari bahwa orang-orang di sekitar patung batu itu pingsan. Apakah kau melihat sesuatu yang salah? Kelly memandang Dev Chen dan bertanya.
Karena Dev Chen mengetahui seni formasi, mungkin ketiga patung batu ini, seperti bongkahan batu tadi, juga memiliki formasi vertigo atau semacamnya. Tapi Dev Chen menggelengkan kepalanya, saya tidak melihatnya, tetapi saya dapat yakin bahwa tidak ada formasi di sekitar ketiga patung batu itu, dan saya tidak tahu apakah ada yang lain. Tapi sekarang semua orang adalah orang biasa. Kalaupun ketiga patung batu ini bisa membuat orang pingsan, diperkirakan kekuatannya tidak terlalu besar. Ini adalah analisis Dev Chen. Dia tidak tahu seperti apa bentuknya. Dia masih perlu memeriksanya. Tidak ada cara untuk menggunakan pengetahuan ilahi untuk menyelidiki sekarang, dan mata langit dan kegelapan tidak berguna. Satu-satunya cara adalah mendekat dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar ini, Kelly berjalan menuju tiga patung batu. Nona Lin, berhati-hatilah, atau aku akan pergi. Dev Chen melihat Kelly akan mendekati ketiga patung batu itu, jadi dia mengingatkan. Jangan khawatir, kamu lupa bahwa aku punya cara rahasia untuk melindungi tubuhku. Kelly melambaikan tangannya ke arah Dev, lalu berjalan mendekat. Bersambung ke episode 417. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.